Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelapangan rejeki. Amin, ya robbal alamin. Dajjal merupakan sosok manusia pembawa fitnah terbesar, yang akan muncul ketika telah dekatnya hari kiamat. Menurut Muhammad Isa Daud penulis Al-Hayah Al-Hafiyah Bainal Masih Ad-Dajjal, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ia terlahir dengan nama Musa, yang dalam bahasa Mesir artinya terapung, karena ketika masih kecil, Dajjal ditemukan terapung di atas air saat terjadi bencana tsunami di negeri Samirah. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran, yang kelak menjadi Rasul utusan Allah, dan Musa Samiri, yang merupakan cikal bakal Dajjal utusan Iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi, yang dalam Quran disebut Ijlu, atau anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah, dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia cacat, dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan senantiasa tertidur. Hal itu mengakibatkan payudara ibunya, mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan sakit yang luar biasa, sehingga 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Pada saat itu di negeri Samirah terjadi gempa di dasar laut, yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur dilibas banjir, dan penduduk pulau itu nyaris tak ada yang tersisa. Ketika bencana terjadi, Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri. Ia pun diselamatkan malaikat Jibril, ketika terapung di atas laut dan kemudian dibawa ke sebuah gua. Gua itu terletak di tengah pulau terpencil, di sanalah Samiri dirawat oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari ibu jari malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri Dajjal dibesarkan dalam asuhan Jibril alaihissalam. Samiri mempelajari banyak hal dengan melihat yang dilakukan malaikat Jibril. Di antaranya, setiap benda yang disentuh oleh Jibril dapat hidup seolah-olah ada ruhnya, karena itulah Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibrillah yang membantunya, dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Mengetahui hal itu, Samiri diam-diam mengambil tanah bekas pijakan kaki malaikat Jibril dan menyimpannya. Kelak dengan tanah itu, ia membuat patung anak sapi dari emas yang seakan hidup, untuk menyesatkan Bani Israel, ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang lebar dimuat dalam Quran Surat Toha. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari gua tempat ia tinggal. Sejak itu Samiri bercita-cita menjadi Tuhan, agar manusia menyembahnya. Hal ini karena Samiri memiliki keistimewaan, berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah berupa kecerdasan yang luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan, Samiri Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun, ia akan menjadi muda kembali. Dalam perjalanannya yang pertama inilah, Dajjal belajar sihir dari guru-guru sihir ternama yang dijumpainya. Pada waktu itu profesi tukang sihir banyak dimanfaatkan oleh para penguasa seperti Fir'aun. Puncaknya Dajjal belajar ilmu sihir kepada Iblis laknatullah. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian, untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali, Samiri Dajjal pernah menyesatkan Bani Israel, agar mereka memuja patung sapi dari emas yang ia buat, padahal saat itu Nabi Harun ada bersama mereka. Akhirnya Nabi Musa mengusir Samiri, dan menghukumi orang-orang yang melakukan penyembahan patung sapi. Pada zaman Nabi Isa, Samiri pun datang. Namun ia diusir oleh Nabi Isa. Belakangan ia berhasil menyesatkan sebagian Bani Israel agar berkhianat, dan bersama penguasa kala itu merencanakan pembunuhan Nabi Isa. Penyesatan Samiri terus berlangsung dengan merubah hukum dan ketetapan Allah, sehingga Bani Israel setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, tidak lagi mentaati hukum Allah yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Pada masa Rasulullah SAW, Samiri Dajjal datang dan hidup dengan para sahabat. Diduga ia menyamar sebagai pemuda bernama Ibnu Sayyad, kala itu Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya. Sejak saat itu, Ibnu Sayyad menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Silahkan klik link di deskripsi video ini, untuk mengetahui kisah lengkap Ibnu Sayyad.
Setelah peristiwa itu, diperkirakan Allah Ta'ala kembali mengurung dan membelenggu Dajjal di gua tempat ia dibesarkan. Hal ini diketahui dari kisah Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani yang kemudian memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ketika itu ia bersama 30 orang pelaut dari Palestina, terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui letaknya, dan bertemu sosok Dajjal. Walaupun Dajjal dibelenggu, namun para pengikutnya yang telah ada sejak zaman para nabi dan rasul, tetap menjalankan misi Dajjal menyesatkan manusia secara massal, terlebih di zaman sekarang. Dajjal senantiasa memilih orang pilihan dari kalangan yang berdarah Yahudi, untuk menjalankan misinya. Menurut kitab Al-Fath Al-Rabbani, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan, dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota, akan jadi pengikutnya. Selain itu, dua kelompok berikut sering dikaitkan dengan sosok Dajjal, walaupun kebenarannya masih samar. Illuminati adalah kelompok yang diduga berada di bawah pengaruh Dajjal. Illuminati dibentuk untuk menentang pengaruh agama pada kehidupan sehari-hari. Karena itu, kelompok ini telah menjadi salah satu objek teori konspirasi terpanas sepanjang masa. Selain itu dikenal juga kelompok Freemason. Organisasi ini menjadi perbincangan dan sorotan dunia, karena dikait-kaitkan dengan Dajjal dan Illuminati. Saat ini para pengikut Dajjal berada di atas kemenangan. Mereka menguasai hampir semua aspek kehidupan dan mengatur dunia. Mereka semua tengah bekerja, untuk mempersiapkan kedatangan Dajjal, yang mereka sebut sebagai Mesias. Salah satunya upacara sapi merah. Link videonya ada di deskripsi video ini. Namun di balik itu, kekuatan muslim sejati yang didasarkan pada iman tetap teguh, dan kelak akan melakukan perlawanan. Dari hadis yang diriwayatkan Imran bin Husain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang berperang dalam kebenaran. Mereka akan menang menghadapi orang yang memusuhinya. Sampai akhirnya dari mereka akan memerangi Al-Masih Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.